Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan model dan jenis kebijakan publik. Di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Nanda Fitria Dharma Ayu, yang kedua Ulima Ridatul Aisyah, yang ketiga Aulia Rahma Salsabila, yang keempat Erina Nurwadani, yang kelima Anggita Putri Anindira, yang keenam Galang Mahendra, dan yang terakhir Adela Ramadhani. Baik, langsung pada materi yang pertama, yaitu model kebijakan publik. Nah, model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Model kebijakan dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika yang dapat digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Nah, yang kedua, selain itu, mengenai fungsi model. Nah, apa sih fungsi model itu? Yang pertama, untuk membantu kita memperoleh pemahaman tentang peroperasinya sistem alamiah atau sistem buatan manusia. Yang kedua, membantu kita dalam menjelaskan permasalahan dan memilah-memilah elemen tertentu yang relevan dengan permasalahan. Yang ketiga, membantu kita memperjelas hubungan antara elemen tersebut. Dan yang keempat, membantu kita dalam merumuskan kesimpulan dan hipotesis mengenai hakikat hubungan antar elemen. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu yang pertama ada model pluralis. Model ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Kelompok dipandang sebagai jembatan antara individu dan pemerintah politik. Next. Ya, baik, yang selanjutnya yaitu yang B ada model elitis. Dalam hal ini, kebijakan publik dapat dipandang sebagai preferensi dan nilai dari elit penguasa. Model elitis ini memiliki keunggulan bahwa proses pengambilan kebijakan tidak menyita banyak waktu. Bisa dikatakan bahwa model elitis memiliki efektivitas waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, model selanjutnya yaitu model sistem. Nah, model sistem ini menganggap bahwa kebijakan sebagai keluaran dari sistem atau outputnya dari sistem. Kebijaksanaan publik merupakan suatu sistem terhadap suatu sistem politik terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan. Model sistem juga beranggapan bahwa kebijakan politik digambarkan sebagai suatu keluaran atau output dari sistem politik. Next. Selanjutnya yaitu model rasional. Di model ini menyatakan bahwa kebijakan itu merupakan suatu pencapaian sasaran secara efisien. Suatu kebijakan rasional merupakan suatu rancangan untuk memaksimalkan pencapaian nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada model inkrementalis. Nah, kebijakan publik adalah kelanjutan kebijakan sebelumnya dengan perubahan kecil. Nah, di sini model inkrementalis ini memandang bahwa kebijakan publik biasanya tidak dibuat secara besar-besaran atau langsung berubah drastis, tetapi merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Dan dikemukakan oleh Charles Lindblom sebagai kritik terhadap model rasional. Hal ini karena model rasional yang menganggap bahwa pembuat kebijakan dapat menganalisis semua alternatif secara sempurna. Lalu, pembuat kebijakan cenderung melanjutkan program yang sudah ada. Kelebihan dari model inkrementalis ini yaitu dapat mengurangi konflik karena perubahan kebijakan dilakukan sedikit demi sedikit sehingga lebih mudah diterima oleh berbagai pihak. Selain itu, model ini juga lebih efisien dalam waktu dan biaya karena tidak perlu membuat kebijakan baru secara menyeluruh. Namun, kelemahannya adalah jika kebijakan sebelumnya kurang tepat, maka kesalahan tersebut bisa berlanjut dan bahkan menimbulkan masalah yang lebih kompleks di masa depan. Next.
Selanjutnya ada model institusional. Nah, kebijakan ini dipengaruhi oleh struktur dan peran lembaga pemerintah. Kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti struktur organisasi, tugas, dan fungsi para pejabat dalam lembaga tersebut. Artinya, lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam proses pembuatan, pelaksanaan, hingga penguatan kebijakan. Dalam model ini, suatu kebijakan dapat disebut sebagai kebijakan publik apabila sudah diangkat, dilaksanakan, dan diperkuat oleh lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, lembaga pemerintah menjadi pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan dan menjalankan kebijakan yang berlaku bagi masyarakat. Ciri-ciri dari kebijakan publik yang pertama yaitu pemerintah memberi legitimasi. Yang pertama yaitu pemerintah memberi legitimasi kebijakan. Yang kedua yaitu berlaku untuk masyarakat secara luas. Pemerintah memiliki wewenang atau monopoli pelaksanaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah jenis kebijakan publik menurut James Anderson. James Anderson sebagaimana dikutip oleh Suharno pada 2010 menyampaikan bahwa kategori kebijakan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif tersebut berfokus pada isi dari kebijakan tersebut, yaitu apa yang dilakukan oleh pemerintahan. Misalnya, ketika pemerintah membuat kebijakan untuk membangun rumah sakit baru. Kemudian, kebijakan prosedural sendiri memiliki fokus pada cara menjalankan kebijakan substantif. Misalnya, aturan teknis bagaimana rumah sakit itu dibangun, kemudian siapa yang mengawasi, dan juga bagaimana anggarannya tersebut digunakan. Kemudian yang kedua adalah kebijakan distributif, regulatif, dan redistributif. Yang pertama adalah distributif, yakni kebijakan yang membagi manfaat kepada masyarakat. Contohnya seperti subsidi pupuk untuk petani. Kemudian yang kedua adalah regulatif, yakni kebijakan yang mengatur atau membatasi perilaku. Contohnya larangan merokok di ruang publik. Kemudian yang ketiga adalah redistributif, yakni kebijakan yang mengatur ulang pembagian sumber daya agar lebih adil. Contohnya pajak progresif, di mana orang kaya membayar pajak lebih besar untuk membantu program sosial. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan material versus kebijakan simbolik. Yang pertama, kebijakan material, yakni kebijakan yang benar-benar memberikan sumber daya nyata kepada masyarakat. Contohnya seperti bantuan langsung tunai. Kemudian sedangkan kebijakan simbolik yakni kebijakan yang bersifat simbol atau pesan politik. Contohnya penetapan Hari Nasional dan juga slogan pemerintah. Kemudian yang keempat adalah kebijakan public goods versi private goods. Yang pertama public goods, yakni kebijakan untuk barang atau jasa yang dinikmati bersama dan tidak bisa dibatasi. Contohnya seperti jalan raya, kemudian taman kota, dan juga udara bersih. Sedangkan private goods adalah kebijakan untuk barang atau jasa yang dinikmati individu dan bisa diperjualbelikan. Contohnya seperti layanan internet dan juga listrik prabayar. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya adalah kategori kebijakan publik menurut menurut Solizin Abdul Wahab ya, yang dikutip oleh sama seperti Pak Suwarno tahun 2010. Untuk memahami kebijakan publik sebagai tindakan yang memiliki tujuan, kebijakan dapat dikategorikan melalui beberapa kategori. Yang pertama, tujuan kebijakan atau policy demand ya, yaitu kebijakan atau permintaan dari masyarakat, kelompok swasta maupun aktor pemerintah kepada pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu masalah. Yang kedua yaitu keputusan kebijakan atau policy decision ya, yaitu keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk menentukan arah pelaksanaan kebijakan, misalnya dalam bentuk aturan, ketetapan atau penafsiran undang-undang. Yang ketiga,
pernyataan kebijakan ya, yaitu penjelasan resmi pemerintah mengenai suatu kebijakan seperti keputusan lembaga negara, putusan pengadilan atau pidato pejabat pemerintah. Dan yang keempat, keluaran kebijakan atau policy output ya, yaitu tindakan nyata pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, hasil akhir kebijakan, yaitu dampak atau akibat yang dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Nah, dan melalui kategori ini kita dapat memahami bahwa kebijakan publik merupakan suatu proses yang dimulai dari tuntutan masyarakat hingga menghasilkan dampak bagi masyarakat. Saya kira seperti itu. Silakan lanjut. Oke, yang selanjutnya yaitu tentang tipe kebijakan publik. Yang pertama, menurut William N. Dunn tahun 2000, membedakan tipe-tipe kebijakan publik menjadi 5, yaitu yang pertama, masalah kebijakan atau policy problem adalah nilai kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik. Yang kedua yaitu alternatif kebijakan atau policy alternatif adalah arah tindakan potensial untuk mencapai nilai dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga ada tindakan kebijakan atau policy action adalah gerakan atau rangkaian gerak sesuai alternatif yang dipilih untuk mencapai tujuan bernilai. Dan yang keempat, hasil kebijakan atau policy outcomes adalah akibat-akibat dari tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan yang tidak sebetulnya stabil atau dapat diduga sebelumnya. Terus yang kelima, yaitu hasil guna kebijakan, yaitu ketika sumbangan hasil kebijakan pada pencapaian nilai di mana jarang ada problem yang dipecahkan secara tuntas dan seringkali perlu memecahkan kembali. Next. Kemudian jika dilihat secara tradisional, para ilmuwan substansif, misalnya kebijakan perburuhan, kesejahteraan sosial, hak sipil, masalah luar negeri. Yang kedua yaitu kelembagaan, misalnya kebijakan legislatif, kebijakan eksekutif, kebijakan yudikatif, kebijakan departemen. Dan yang ketiga, kebijakan menurut kurun waktu tertentu, misalnya kebijakan masa reformasi dan juga kebijakan masa Orde Baru. Baik, terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.